Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, pada video saya kali ini saya akan memberi tutorial lagi, yaitu bagaimana caranya kita bisa supaya video kita itu bisa ditemukan oleh orang di beranda YouTube. Nah, yang mana ini teman-teman, kita akan bersaing nih teman-teman sama kreator-kreator lain, kreator senior itu dan lain sebagainya. Kita akan bersaing, apalagi kita YouTuber pemula. Gimana caranya kita bisa video kita itu tampil seperti video orang-orang lain, tampil di beranda YouTube. Nah, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai penuh supaya teman-teman ngerti caranya ya teman-teman. Dan minta dukungannya. Tolong di like dan di subscribe channel ini supaya saya bisa memberi video yang lebih banyak dan bermanfaat lagi. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Saya akan mengasih 5 cara. 5 trik ini harus diterapkan di channel teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman itu harus membuat judul itu sebaik mungkin dan semenarik mungkin, sehingga orang itu penasaran dengan judul itu apa. Nah, jangan dibuat judul itu sembarang. Kalau buat judul sembarangan itu hasilnya juga ya biasa saja. Nah, seperti apa kita mencari judul yang sudah direkomendasikan oleh YouTube di beranda YouTube? Seperti apa? Kita masuk ke aplikasi YouTube, lalu kita klik channel kita, profil channel kita pilih mode samaran. Nah, di sini kita masuk. Umpamanya channel kita tentang apa? Umpamanya channel kita tentang cara memasak sambal tomat, seperti itu. Kita klik cara memasak sambal tomat. Nah, ini teman-teman judul yang sudah ini, yang ini semua ini. Judul yang ada sekarang di sini, inilah cara memasak sambal tomat itu judul yang sudah masuk, yang sudah direkomendasikan oleh YouTube. Nah, teman-teman ambil judul yang paling atas, yang ini, yang itu. Caranya, teman-teman masukkan judul itu cara memasak sambal tomat. Nah, ujungnya dikasih embel-embel lain supaya tidak sama tepat sama yang lainnya. Umpamanya cara memasak sambal tomat, dan kita kasih ujungnya pedas ataukah gimana. Kemudian kita tambahkan cara simple seperti itu. Cara memasak sambal tomat dan simple, pedas atau seperti itulah, teman-teman bisalah mengarangnya. Nah, kita ambilnya dari sini. Nah, begitu nanti orang mengetik cara memasak sambal tomat, maka video kita itu akan keluar minimal 20 besar. Dari 20 besar di beranda YouTube, itu sudah keluar video kita. Orang-orang itu scroll video di beranda YouTube tuh paling sekitar 10 atau sampai 20 video udah selesai. Tidak mungkin sampai 50. Nah, kalau video kita di 30 besar di dalam beranda YouTube tidak bakalan orang nemunya. Nah, inilah diterapkan. Jangan buat sembarang. Andai kata teman-teman membuat judul seperti ini, ikuti cara ini ataukah cara terbaru, cara masak tomat. Nah, mungkin orang yang mencari itu kan langsung biasanya teman-teman. Tidak tidak umpamanya seperti tidak ini adalah cara terbaru cara memasak. Tidak seperti itu. Kalau orang cara mencari untuk dia sendiri atau cara memasak sambal tomat, dia langsung biasanya cara memasak sambal tomat. Nah, ini sudah ketemu seperti ini. Tidak mungkin cara baru, tidak mungkin. Ada tapi sedikit. Orang tuh langsung biasa cara memasak sambal tomat. Nanti yang direkomendasi tentang sambal tomat tuh keluar. Tapi induknya itu kan isinya cara memasak sambal tomat. Keluar juga cara terbaru kan paling yang bawah. Setelah yang ini nantinya di beranda YouTube. Ini yang pertama. Ini sepele tapi mengakibatkan channel kita sulit ditemu di beranda YouTube. Yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini penting juga teman-teman. Nah, kita memasukkan kata kunci. Nah, kita masuk kata kunci di deskripsi. Nah, di deskripsi itu kita masukkan kata kunci yang berkaitan sama isi channel kita. Nah, yang menjadikan kata kunci ini juga tidak sembarang teman-teman. Kalau kita hanya sembarang, hasilnya juga sembarang. Hasilnya biasa saja. Kita carikan kata kunci untuk deskripsi kita itu, kata-katanya itu kata-kata yang sesuai dengan judul yang sudah ada direkomendasikan oleh YouTube di aplikasi YouTube itu. Caranya seperti apa? Kita masuk ke YouTube. Kita klik lagi tadi. Judul video kita tadi, cara memasak sambal tomat. Nah,
ini tadi yang kita ketik, yang ini semua ini dari atas sampai bawah. Nah, deskripsinya itu, judulnya itu kita masukkan yang pertama, teman-teman. Umpamanya cara memasak sambal tomat, lalu kita kait-kaitkan yang bawahnya. Cara memasak sambal tomat ini umpamanya sangatlah mudah dan gampang, dan bahannya mudah dicari, seperti itu. Kemudian cara memasak sambal tomat, nah kita masukkan yang ini. Kemudian cara memasak tomat yang enak, nah kita masukkan yang ini. Cara memasak sambal yang tomat, kita harus menyiapkan bumbunya sesuai selera kita, seperti itu. Kemudian ataukah kita menyiapkan juga seperti ini, sama juga umpamanya kita masukkan sambal tomat terasi ini. Nah, ini sama juga sama sambal tomat terasi juga seperti ini kita masukkan. Mungkin teman-teman lebih bisa untuk masukkan kata-kata sebanyak ini ke dalam kata kunci di deskripsi video kita. Nah, seperti itu. Maka nanti dengan kita masukkan kata kunci sesuai dengan judul yang ada di YouTube, yang sudah direkomendasikan oleh YouTube itu, maka video kita itu gampang sekali ditemukan di beranda YouTube. Minimal lah 5 deretan pertama ataukah 10 deretan pertama, itu video kita mudah ditemukan oleh orang lain. Sekali lagi saya akan menyarankan teman-teman, orang mencari video itu scroll video di beranda YouTube itu paling sekitar 5 atau 10 bahkan sampai 20. Selebihnya kan tidak mungkin. Nah, kalau video kita itu di beranda YouTube cuma di deretan 30, ya udah bakalan ketemu teman-teman. Kenapa? Orang yang mengetik itu cara memasak sambal tomat ini tadi umpamanya. Nah, ini keluar paling sekitar 10. Nah, kalau kita umpamanya sampai 20, insya Allah juga kadang-kadang orang mencarinya sampai ke situ. Nah, mungkin bisa menemukan video kita. Tapi kalau tidak sama dengan yang orang-orang ini, identiklah sama teman-teman. Cara memasak sambal tomat kita masukkan di judul yang pertama kita, yang ujungnya kita tambahkan embel-embel lain, maka orang juga bisa mencarikan video kita itu dengan cepat sekali, teman-teman. Seperti video orang yang sudah direkomendasikan di YouTube, maka video kita akan nempel di bawah video orang-orang tersebut, minimal 10 di beranda YouTube, seperti itu. Oke, ini yang kedua ya teman-teman. Ini sepele tapi mengakibatkan video kita tidak ada orang yang mencari apabila kita mengentengkan ini. Nah, sekarang kita kembali yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tag. Tag ini sangat penting untuk channel kita. Apabila orang mencari lewat pencarian, maka dia mengetik judul video kita itu, maka ataukah tentang apa di video kita itu, kita masukkan kata di tag itu sesuai kata kunci yang sudah direkomendasikan oleh YouTube, maka video kita itu akan cepat sekali dicari. Apalagi sama judul, deskripsi, sama tag itu sinkron, teman-teman. Orang-orang gampang sekali mencarinya. Tidak usah lama-lama, begitu diketik aja langsung keluar di beranda YouTube. Bagaimana caranya? Kita masuk ke browser terserah teman-teman. Kalau saya masuk yang ini, kalau teman-teman masuk ke browser Opera Mini, mau masuk uji browser silahkan bebas. Kalau saya masuk ke Google browser yang ini, saya klik browser. Lalu teman-teman tulis, ini saya sudah mencoba setiap saya bikin channel, saya masuk ke sini. Teman-teman tulis ini teman-teman, rapid text. Teman-teman klik rapid text. Saya sudah menulis, saya langsung klik aja. Teman-teman pilih yang paling atas, YouTube Tag Generator Optimizer. Nah, optimizer itu kata kunci yang kita dioptimasikan. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, teman-teman klik pojok kanan atas. Nah, teman-teman pilih situs desktop. Nah, kenapa kita pakai situs desktop? Kalau kita tidak pakai situs desktop, maka nanti kita tidak bisa mengopi. Kita tidak bisa mengopi, kita tidak bisa mempastekan ke tempat yang lainnya. Seperti kita mau nempelkan di Google Chrome, seperti itu tidak bisa nih. Kalau sudah seperti ini kita besarkan. Nah, dalam kolom pencarian ini kita klik, kita isi judul video kita tadi, cara memasak sambal tomat. Nah, cara masak sambal tomat. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik ini pojok ini, kita klik ini. Nah, kita klik. Nah, ini teman-teman, kata kuncinya ini sudah yang, nah ini kata kuncinya sudah masuk sini semua. Nah, kata-kata kunci ini kata kunci yang sudah direkomendasikan oleh YouTube tentang masakan sambal tadi. Nah, gunanya tadi teman ketik situs desktop tadi, ini keluar kopinya, ini si merah ini paling bawah ini. Nah, ini merah ini keluar. Nah, kalau sudah seperti ini kita copy teman-teman, kita klik merah copy itu, kita klik. Nah, copy. Kita klik copy ini, lalu kita kembali. Andai kata kita mau nyimpan di video teman-teman. Kalau saya bisanya bahan seperti itu saya masukkan ke catatan dulu, saya edit dulu. Nah, kita masuk ke catatan.
lalu kita klik plus tambah bawah, lalu kita tempel di sini. Nah, kita tempel. Nah, ini kata-katanya sudah keluar semua di sini. Nah, ini kata kuncinya. Kita simpan. Nah, ini katanya sudah keluar di sini. Nah, ini kata kuncinya sudah direkomendasikan oleh YouTube. Yang ini teman-teman semua ini. Kalau umpamanya sudah seperti ini, udah oke, teman-teman klik aja ini. Tulisan itu klik kayak gini. Lalu pilih semua. Teman salin seperti ini. Klik salin. Nah, maka teman-teman tempel di tag, kolom tag apabila mau upload video seperti itu, teman-teman. Maka video kita mudah-mudahan cepat ditemukan oleh orang lain apabila orang mengetik tentang sambal tomat pedas, atau sambal tomat pakai terasi. Di sini ada semua. Maka insya Allah video kita walaupun 10 di beranda YouTube, video kita akan keluar seperti itu. Syukur-syukur mudah-mudahan di 5 besarnya, di 5 beranda YouTube, video kita akan mudah dicarikan oleh orang lain. Ini yang ketiga. Sekarang kita kembali ke awal. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir ini adalah ini yang paling utama, teman-teman. Di samping deskripsinya juga bagus, judulnya juga oke, tagnya juga oke. Nah, ini yang paling penting sekali itu thumbnail. Thumbnail itu adalah pintu utama atau iklan pertama video kita di channel kita itu, supaya orang bisa melihat, supaya orang geli tangannya ingin menonton, ingin mengeklik video kita, ingin melihat isi video kita itu. Nah, apabila thumbnail kita itu tidak bagus, tidak mungkin orang ingin menonton video kita. Tidak usahlah orang lain, bisa kita lihat kita sendiri. Apabila melihat thumbnail orang itu biasa saja, tidak mungkin kita kadang-kadang tuh ingin menontonnya, tapi jarang sekali. Pasti dilewati, nyari yang lebih bagus, nyari yang lebih gimana. Nah, caranya kita harus bikin thumbnail itu sebaik mungkin, seperti kita buka di thumbnail umpamanya teman-teman kita yang lainnya. Umpamanya kita buka cara masak sambal tomat, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman jangan terlalu jauh bergeser dari cara-cara thumbnailnya teman-teman ini. Nah, thumbnailnya harus seperti ini. Nah, ditampilkan tomatnya ini udah banyak sekali. Kita cari yang paling atas. Yang paling atas yang ini. Cara membuat sambal tomat tahan lama, seperti itu. Sambal tomatnya mesti masuk. Ini udah banyak, udah 290-an sih nonton. Nah, kita cari thumbnailnya seperti ini. Nah, thumbnailnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, thumbnailnya seperti itu. Itu caranya, teman-teman, supaya video kita tuh bisa dicari oleh orang lain. Thumbnail itu sangatlah penting sekali untuk video kita. Kenapa saya bilang penting, teman-teman? Ini kan kita kan bersaing nih. Kita kan bersaing sama kreator lain. Apabila kita tidak membuat thumbnail kita itu menarik atau membuat orang penasaran, ya video kita tidak akan ada yang menonton. Untuk para YouTuber pemula, apabila satu hari ditonton orang 20 orang atau ke 15, itu sudah bagus, teman-teman. Apabila kita tidak menerapkan video ini dengan thumbnail yang bagus, maka video kita itu tidak akan mungkin ditonton oleh sama orang lain. Apabila kita kan bisa menilai, teman-teman, kita kan bisa menilai sekiranya thumbnail ini diklik sama orang nggak, seperti itu. Kalau tidak, kira-kira kita ragu, dia atur lagi. Kita contoh seperti ini, yang ini seperti ini bagus sekali ini cara memasak sambal tomat. Nah, diatur sedemikian rupa karena kita akan bersaing. Yang lawan kita itu kreator, teman-teman kita itu kreator yang udah senior. Mungkin cara memasak sambal tomatnya, cara bikin thumbnailnya juga, ya dia lebih paham. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat supaya video teman-teman bisa dicari di beranda YouTube. Yang mana ini juga semakin banyak orang yang menonton video kita itu, maka semakin banyak besar kemungkinan kita untuk subscriber juga akan mengikuti dan lebih banyak lagi bertambah di channel kita, sehingga channel kita akan berkembang. Kemudian dibikinlah channel itu yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, dan orang-orang selalu betah di channel kita dan menunggu untuk updatean terbarunya apabila channel kita itu akan bermanfaat untuk orang lain. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba di rumah. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.